dia akan tumbuh akar di hari kedua sampai selanjutnya. Untuk akarnya kacang merah sendiri, dia tumbuhnya ke bawah, dia tidak tumbuh ke atas, dan pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh cahaya matahari. Selanjutnya terkait pertumbuhan dan perkembangan dari lalat. Pertumbuhan lalat Indonesia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk hewan yang diambil dari kebutuhan berikut kita tentang lalat, kenapa yang diambil lalat? Ada banyak alasan. Yang pertama, karena lalat itu memiliki tubuh yang kecil sehingga prosesnya bisa dimasukkan ke dalam laboratorium. Yang kedua, kenapa mengambil lalat? Karena lalat itu proses fotosintesisnya tidak memakan waktu yang lama. Paling lama 2 minggu sudah bisa membentuk imago atau lalat dewasa. Nah, proses pertumbuhan lalat sendiri itu melalui 4 tahapan atau yang disebut dengan fotosintesis sempurna. Mengalami perubahan yang sempurna 4 tahapan, yaitu dari telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa, yang keempat adalah imago atau lalat dewasa. Nah, telur ini biasanya muncul di hari kedua. Di hari kedua biasanya lalat sudah mulai bertelur pada makanan yang kita sediakan dalam sebuah wadah. Tentunya ditutup menggunakan kasa atau bisa plastik yang kita lubangi. Setelah bertelur melalui beberapa proses, melalui beberapa tahapan, akhirnya berubah menjadi larva. Larva itu berubah pada hari ke-6. Kemudian berubah menjadi pupa itu pada hari ke-7. Setelah itu pada tahapan terakhir, imago atau lalat dewasa itu pada hari ke-9 atau ke-10. Tetapi perubahan menjadi imago ini banyak dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah suhu. Yang kedua adalah makanan yang disediakan. Jadi terkadang ada imago itu sudah berubah di hari ke-9, ada juga berubah pada hari ke-11. Itu dikarenakan beberapa hal tadi, yaitu suhu. Biasanya normal itu berkisar antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Itu normalnya hari ke-10 sudah berubah menjadi imago atau lalat dewasa. Tapi ada juga pada referensi bacaan saya baca itu pernah terjadi di daerah pegunungan, derajatnya di bawah 18 derajat Celcius itu imago menetas tanpa bantuan dari manusia atau tanpa pertumbuhan. Jadi terjadi sekarang ini adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa perkawinan atau tanpa biji, dan itu terjadi secara alami. Itu namanya vegetatif alami. Terus untuk contohnya di sini ada morfologi bunga sepatu. Dia lengkap, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, melotot, dasar bunga, mahkota. Itu morfologi bunga sepatu yang lengkap. Yang sampingnya itu sayatan vertikal tentang bunga sepatu. Nah, untuk yang di sini saya hanya memberikan contoh 3. Sebenarnya kan ada beberapa ya, ada banyak, ada tunas adventif, akar tunggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, geragi, dan spora. Lakukan memotong batang daun atau akar lalu menanam potongan tersebut di tanah agar tumbuhan menjadi tanaman baru. Yang ketiga yang contoh yang familiar yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara mengupas bagian kulit batang yang nanti akan ditempel dengan tumbuhan lain. Tujuannya kalau mencangkok itu adalah menumbuhkan akarnya. Nah, ini untuk okulasi. Perkembangan kredit buatan ini sangat signifikan di bidang pertanian dan hortikultura untuk memproduksi bibit unggul, mempercepat panen, pelestarian sifat genetik, serta restorasi tanaman langka. Dengan cara aseksual vegetatif dapat dihasilkan produk baru dan juga meningkatkan kualitas tumbuhan seperti yang diinginkan. Mungkin itu tentang aseksual vegetatif.
dibuatkan